Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan pun tentang terkait penelitian saya yang berjudul adaptasi perubahan sosial terhadap upacara mendegar uruk. Jadi pertanyaannya di sini bagaimana bagaimana perubahan mendegar uruk ini dari awal sampai sekarang. Jadi untuk perubahan itu apakah ada nanti berpengaruh untuk sosial budaya dan lingkungan. Jadi pertama pertanyaan saya ingin bertanya eh, tentang apa itu dan asal usul mendegar uruk. Oke, jadi mendengar huruf yang saya tahu aja ya, karena saya bukan ahli Ya, adat ya. Saya ini ya, bukan ahli adat, tapi saya ini dosen, cuman ketepatan orang pak-pak kan gitu aja ya. Sebenarnya idealnya kamu penelitian ke kampung, bukan ke saya ya. Jadi ya, mendegeru itu asal kata dua kata, yaitu mendeger berarti menggoyang, ya kan? Menggoyang, ya. itu bukit. Jadi kalau terjemahan langsungnya menggoyang bukit. Jadi mendegeru ini adalah upacara adat yang dikenal oleh masyarakat Pak-Pak dari dulu. Nggak tahu kita kapan mulainya itu ada, sampai sekarang ini masih banyak orang Pak-Pak melakukan itu. Jadi mendegeru itu intinya sebenarnya adalah mengucapkan syukur ya, sekalian juga meminta doa restu ya. Misalnya bila mana suatu desa, suatu kota, suatu lebu atau kelompok kota yang disebut dengan Aur melaksanakan upacara ini pada waktu-waktu tertentu. Sering juga itu dilakukan zaman dulu katanya setelah panen. Ya, setelah panen usai maka dilakukan mendeger uruk. Jadi mendeger uruk ini bisa dilakukan oleh satu kuta atau beberapa kuta yang disebut dengan aur, bisa juga dilakukan oleh satu marga tertentu. Itu yang saya tahu. Oke, untuk makna mendegar uruk itu apa seperti apa itu, Pak? Apa aja maknanya bagi Mendeger, masyarakat, Pak? ya, mendeger uruk itu kan itu tadi seperti saya katakan untuk ucapan syukur atas kesehatan, atas hasil panen yang melimpah dan lain sebagainya, sehingga suatu kuta atau beberapa kuta atau suatu marga melakukan upacara tersebut. Ya. Tapi bisa juga misalnya tidak ada kaitannya dengan hasil pertanian, mukamu nggak nampak itu. Ya. Jadi itu dilakukan pada saat misalnya sekarang ini malah lebih banyak dilakukan oleh marga-marga mendegeruru ini. Kalau untuk prosesnya, Pak, bagaimana, Pak? Dari awal sampai selesainya terlaksana mendegar uruk ini. Ya prosesnya dimulai dengan perencanaan. Perencanaan itu berarti ada runggu-runggu, rapat-rapat tergantung mendegeruru ini siapa. Misalnya kalau marga ada rapat-rapat runggu-runggu dari marga-marga tersebut termasuk kelompok beru dan puangnya. Ya, kelompok beru dan puangnya kemudian direncanakan bagaimana besar kecilnya upacara mendegeruru ini. Tapi yang pasti kalau mendegeruru itu eh, harus dilakukan dengan makan bersama dengan hewan kurban. Sulangnya adalah kerbau. Itu yang saya tahu. Oh, kalau untuk perubahannya, ada nggak perubahan di dalam profesi mendegar uruk ini dari awal sampai saat ini, Pak? Ya pastilah. Namanya budaya itu berubah dari masa ke masa ya.
Dulu sebelum ada agama misalnya, Mendegeruru ini ya dilakukan dengan kepercayaan zaman dulu, ya. Misalnya hewan kurban itu ya tidak disembelih secara muslim. Itu kan perubahan. Kalau sekarang ini kan Mendegeruru ini karena biasanya warga Pak itu kan campuran, ya. Hampir semua warga Pak atau warga satu kampung itu beragama yang berbeda. Jadi harus diperhatikan juga unsur haram tidak haramnya, sehingga peran daripada ustadz, pendeta, bang potong itu disesuaikan dengan keadaan sekarang. Itu salah satu contoh, ya. Kemudian kalau zaman dulu itu memang upacara itu kan dipimpin oleh guru, ya, semacam dukun lah, ya. Kalau sekarang ini memang guru tapi tidak seperti dukun zaman dulu, ya, tidak perlu kesurupan dan lain sebagainya, ya. Mungkin nanti upacara itu di apa akan diawali juga dengan doa, doa menurut agama warga setempat. Itu kan berubah, ya. Apalagi Oke, mungkin eh, apakah ada dampak misalnya dari masyarakat ini, Pak, kalau diadakannya suatu menderur ini? ya, Apa dampaknya begitu? dampaknya itu kan bukan dampak sebenarnya. Artinya sadar tidak sadar dengan mendegeruru ini biasanya terjalin kekompakan, ya, karena di situ terdapat tolong menolong, gotong royong semuanya. Jadi misalnya masalah biaya yang dibutuhkan itu kan ditanggung bersama-sama, bukan oleh Iya. satu keluarga atau kelompok keluarga, tapi seluruh warga yang ikut serta dalam mendegeruru ini. Itu berarti ada dampak sosialnya, itu terjalin solidaritas sosial, ya. Situ ada unsur tolong Iya, iya. menolong, itu dari sisi sosial, itu dampaknya, ya. Kemudian juga di situ terjalin apalagi ya, kira-kira di situ kan banyak nanti yang bicara, ya. Di situ kan Iya. penuh dengan harapan, kemauan, doa ke depan, ya, supaya arus warga suatu marga itu ke depan makin kompak, ya, masuk dengan sulang sulimanya. Ada dampak sosial. Oke, Pak, kalau untuk waktunya itu ada nggak aturan waktu untuk melaksanakan sebuah acara menderur ini, Pak? Ya, itu juga dirundingkan pada saat runggu. Mungkin kesesuaian waktu kalau dulu itu harus melihat hari-hari pak-pak. Sekarang mungkin masih dilihat, tapi tidak itu menjadi ketentuan utama. Tapi yang menjadi ketentuan utama adalah kesepakatan bersama. Karena mendegeruru ini biasanya melibatkan juga orang-orang perantau. Saya mendegeruru suatu Oh, marga, ya. Itu iya, melibatkan orang iya, perantau, bukan hanya warga, misalnya marga Sinamo, mendegeruru iya. di Janci, di Peronggil. Jadi kan banyak orang perantau juga, sehingga disesuaikan juga Iya, iya. waktunya. Jadi nanti misalnya setelah melihat hari yang baik itu kan namanya meniti hari, meniti hari. Mungkin dititilah beberapa hari, kemudian disepakati kapan. Itu cara penentuan hari. Oke, Pak. Selanjutnya kalau untuk pelaksanaan menderur ini, apakah ada mungkin tantangannya, Pak, untuk pelaksanaannya ataupun perencanaannya gitu, Pak? Tantangannya maksudnya tantangan apa? Tantangan itu ya pasti ada lah, karena kan dulu ini membutuhkan kerjasama, membutuhkan biaya, ya, sehingga tantangannya di situ, sehingga kadang-kadang bisa tertunda karena kurangnya biaya, karena biayanya biasa ratusan juta itu, ya. Oh, Jadi nggak bisa 5 juta uang kemudian yuk marga Sinamo mendengar urut Kerbo aja misalnya harus dua itu aja udah 50 jutaan, ya, belum lagi yang lain-lain kan.
biaya runggu, biaya perlengkapan dan lain sebagainya, ya. Kalau sekarang misalnya biaya tempat, biaya teratak, macam-macam gitu kan. Karena itu nggak mungkin dilakukan di rumah, ya. Harus dilakukan di ruang terbuka, dan ya tantangannya mungkin di situ. Tapi kalau semua udah sepakat kerjasama, biasanya masalah dana tidak begitu sulit untuk ditanggulangi. Oke, Pak, untuk mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya, Apakah ada mau yang disampaikan terkait apa namanya pandangan Bapak secara pribadi tentang Mendegara ini, Pak? pandangan apa? Ya, pandangan saya Mendegeruru ini sebenarnya sesuatu yang baik, karena itu menandakan orang Papua itu beda dengan orang lain, mempunyai satu upacara yang disebut dengan menduger uru. Tentu menduger uru ini tidak satu-satunya, banyak secara lain. Tapi seperti saya katakan tadi, kita jangan hanya melihat dari aspek ekonomi kalau melakukan upacara. Karena kalau dari aspek ekonomi nanti perhitungannya untung rugi, ya, untung rugi dari Iya, sisi uang, keuangan, ekonomi. Tapi lihatlah manfaat lain dari Mendegeruru ini. Misalnya manfaat sosialnya, terjalinnya kerjasama, solidaritas, saling kenal semua, dan lain sebagainya. Itu kan manfaat yang tidak secara langsung dan tidak langsung, ya. Sehingga kecintaan kepada marga, kepada kampung, kota, kepada suku, itu kan terjalin di situ. Itu manfaat. Kemudian ini kan merupakan apa namanya, satu nilai budaya yang diturunkan oleh nenek moyang kita, yang tentu saja perlu dipertahankan. Cuman aspek lain misalnya seperti yang saya katakan tadi, bicara tentang budaya tidak bicara statis, tapi bicara dinamis, sehingga unsur-unsur yang dianggap melanggar melanggar misalnya kepercayaan masing-masing itu mungkin perlu dikurangi, sehingga orang-orang yang merasa ini sesuatu yang tidak baik secara agama, ya itu tentu harus disesuaikan dengan agama yang sekarang. Jadi kalau saya lihat pelaksanaannya beberapa kali saya ikut, makanya doa atau sudip itu biasanya dilakukan oleh para ahli agama Kristen atau Islam, gitu kan. Dua-duanya itu biasanya memimpin dalam hal keselamatan atau terlaksananya dengan sukses upacara tersebut, ya. Jadi dari sisi ekonomi memang besar, tapi kalau udah dibagi rata, ya itu jadi kecil kan, tidak memberatkan untuk keluarga-keluarga yang masak. Itu apalagi, karena saya nanti sekali ini aja mau, ya. oh, iya, Pak. Iya. Oke, mungkin Pak wawancaranya cukup sekian dulu, Pak. Nah, Terima kau, kasih banyak. kau Mohon tadi maaf nggak jika kenalkan dirimu. Siapa kau? Dari oh, mana benar. kau? Jadi itu kamu kan mahasiswa. Aturannya kau wawancara itu harus kenalkan diri dulu. Di mana Iya, Pak. asalmu, siapa dirimu. Kok enak aja kau mewawancarai orang tanpa silaturahmi. Oh, Ya, ya, silakan. Bun. Oke, Bun. Sebelumnya nama saya Edu Gunawan Sinamo. Dilahirkan oleh Buru-Buru itu juga, Ya, Bun. Makanya saya memanggil Bun. iya. Jadi asal saya Santar JE dan saya berkuliah di Universitas Bengkulu, jurusan Ilmu Komunikasi FISIP. Oh, Sekarang iya. angkatan angkatan 19. Sekarang di semester 9, Bun. Sekarang kau nyusun skripsi. Iya, Bun. Jadi skripsimu tentang menegururu. Iya, Bun. Nah, jadi kalau dari sisi komunikasi, ya, ya di dalam apa cara menegururu ini kan terjalin komunikasi antar Iya, betul. teman sekomunitas, sekampung, semarga, ya. Karena di situ kalau kita baca ikuti tahapan per tahapan, di situ kan banyak sekali terjadi interaksi antar yang terlibat.
Tentu yang terlibat itu pastinya adalah Sulang Silima, ya. Sulang Iya, Silima Pak. dari suatu lebuh, buta, marga, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Jadi aturannya kan udah selesai nih. Angkatan 19. Saya mahasiswa saya angkatan 19 rata-rata sudah selesai. Oh, Ya. Oke, ada lagi? oke pun mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pun. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan pun. Enggak, saya kan ngajari kau aja. Anak muda kalau bicara dengan orang tua harus tutur dulu, baru apa yang kita mau baru kita minta ya. Itu ke Iya depan. pun. Artinya bukan saya marah ya, saya senang Ya kalau pun. wawancarai saya ya.